Halo guys, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan mengunboxing sebuah produk dari Lenovo Legion yang seri Slim 7i yang udah pakai Intel Alder Lake 12700H. Ini adalah varian terbaru di tahun 2022. Kalian nggak sabaran? Let's check it out. Nah guys, produknya udah ada di depan kita. Ini dia, packaging dari Lenovo Legion Slim 7i keluaran yang 2022 yang terbaru, kayak gitu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung unboxing. Dan seperti biasa, kita akan bahas kenapa aku memilih laptop ini. Oke, yuk kita mulai. Kalau dari tampilan depannya, seperti ini ya. Kalau menurut aku sih, this is my first time to buy Lenovo. Lenovo packagingnya keren ya. Boxnya ini tebal. Terus kemudian tampilan depannya aku suka sih, simple, keren, elegan, minimalis gitu ya, kalau menurutku. Terus kemudian di bagian sampingnya, ini ada spesifikasi dari laptopnya atau seri laptopnya. Terus kemudian di sini ada kayak handle gitu untuk kita gampang megang. Di bagian sini ada tulisan Legion juga. Terus kalau kita baca di bagian sini, di bagian serinya, ini adalah Lenovo Legion Slim 7 dengan varian Intel i7 12700H 2.3 GHz dengan RAM 16 GB gitu. Nah, ini storage-nya sudah 1 tera dengan VGA yaitu RTX 3060 dengan layar 16 inch. Oke, di dalamnya ini yang warna onyx gray ya. Sekarang kita coba unboxing. Oh ya, dari serinya nanti yang ngebedain sama yang Slim 7 sebelumnya, nanti kalian lihat. Ini ada tulisan 16IAH7, kalau aku nggak salah baca ya. Oke, terus di belakang sini ada apa? Belakangnya kayak begini. Terus di bagian bawah, ada yang spesial sih. Oke, sekarang langsung kita unboxing aja. Nah, ngomong-ngomong soal kenapa aku memilih laptop ini, jadi kemarin kita lagi nyari laptop buat kepentingan konten kreasi dan biar bisa gaming juga. Terus seperti biasa aku tuh nyari produk yang kalau bisa, sebisa mungkin produknya bisa aku pakai atau bisa bertahan 5-10 tahun. Istilahnya lebih ke future proof lah ya. Misalnya ada updatean terbaru, ada laptop keluaran terbaru. Barang yang aku beli itu masih bisa relevan dalam 5-10 tahun ke depan. Mudah-mudahan. Nah, di antara sekian pilihan, ini pengalaman aku pribadi ya. Jadi mungkin nggak bisa disamaratain sama pengalaman orang lain atau pengalaman kalian. Jadi kenapa aku pilih Lenovo, terutama yang Legion ini, karena aku sudah survei dan membandingkan di antara beberapa brand. Dulu aku sempat pakai brand Dell. Jadi konsepnya gini, kalau kita membeli sesuatu, kalau aku membeli sesuatu itu adalah pastiin satu, budgetnya sesuai. Dua, kamu butuh dan sesuai dengan spek yang kamu inginkan gitu. Kamu pingin pakai buat apa, speknya mendukung buat itu. Kedua, pastikan after sale service-nya dia bagus kayak gitu. Dan ketersediaan spare part-nya aman. Karena yang tadi aku bilang, aku pernah dulu pakai laptop Dell. Ini pengalamanku yang nggak tahu sekarang kayak gimana. Tapi pengalamanku dulu kalau kita membeli sesuatu yang agak kurang, barangnya ada, tapi mungkin di pasaran nggak terlalu banyak orang yang pakai. Sehingga pengadaan spare part-nya mungkin nggak segampang itu. Jadi pada saat itu LCD-ku rusak, retak, dan aku harus menunggu gantinya dengan kurun waktu yang agak lama. Waktu itu kurang lebih hampir 3 bulan, kayak gitu. Sedangkan aku butuh laptop tersebut untuk kerja. Jadi sangat mengganggu produktivitas. Kedua, pastikan layanan servisnya tersedia dan gampang diakses. Dan tempat kamu beli bisa membantu untuk klaim garansi dan lain sebagainya.
gitu. Nah, nanti aku bakal spill di mana aku beli ini gitu ya. Oke, langsung saja kita buka. Mungkin Iron Man kita geser dulu ke depan. Sip. Spider-Man-nya juga. Nah, tampilan di dalamnya kurang lebih, kalau kalian bisa lihat, kayak gini ya. Oke, dijaga banget laptopnya. Ini ada kayak gabus styrofoam gitu. Ini dia laptopnya. Terus kemudian box yang di sini, aku pikir ini adalah, apa namanya, chargernya. Oke, langsung aja. Kita lihat ini dulu, bener nggak sih ini charger? Oke, betul. Ini dia chargernya. Ini konektor chargernya. Kemudian ini adaptornya. Oke, chargernya ini terbilang, kalau dibilang kecil nggak, ini gede. Ya, ini yang 230 watt kayak gitu. Oke, ini chargernya. Sip, kita taruh dulu. Habis itu kita bakal ngelihat isi dari laptopnya gitu. Nah, lanjut lagi ceritanya yang tadi. Kenapa kok jatuhnya akhirnya milih Legend? Setelah membandingkan dengan kompetitor lain, dari segi spek, terus kemudian kelengkapan, terus kemudian bonusnya, kemudian garansinya, aku ngerasa dia lebih worth it dan lebih masuk di aku kayak gitu. Dulu pernah pakai Asus. Asus menurutku bagus, varian-variannya keren. Aku sempat naksir yang apa serinya itu ya, yang layarnya double itu. I'm not tech enthusiast ya, maksudnya bukan yang ngikutin banget atau pakar di bidang itu. Tapi setelah aku ngebandingin misalnya si Lenovo ini dengan Asus, kemudian dengan yang lain gitu, ini aku rasa paling pas dari segi harga, spek, dan garansi serta bonus-bonus yang dikasih kayak gitu. Ntar ya. Nah, dari sekian banyak merek, aku menjatuhkan pilihanku ke dua, yaitu Lenovo dan Asus pada saat itu. Oke, ini dia laptopnya. Dipegang kayak begini ya. Terus kemudian di bawahnya ada apa ya? Ini ada buku manual. Terus ada beberapa ini juga. Terus ada kartu garansinya, ada di bawah. Kayak gitu. Oke, dari tadi kayaknya aku ngomongnya agak belibet ya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat laptopnya. Kita sampingkan ini dulu. Zephyrus ya, aku baru ingat. Asus Zephyrus Duo gitu. Nah, kalau Asus Zephyrus Duo itu keren. Terus dia punya LCD 2 gitu ya. Kalau nggak salah udah touchscreen nggak sih? Lupa. Nah, problemnya kenapa aku nggak pilih itu? Satu, harganya lebih mahal daripada ini. Dua, aku pengalaman pakai LCD yang kayak agak khusus gitu ya. Dulu aku pernah punya Vaio Flip yang 13 inch, itu touchscreen. Bagus banget. Dalam artian itu laptop bisa jadi kayak tablet dan lain sebagainya, nyaman banget dipakai kerja. Cuma kendalanya adalah sekian tahun pemakaian, pada saat LCD-nya mulai rusak, susah nyari spare part-nya. Ya wajar sih, karena Vaio kan sekarang udah nggak jarang banget ya kita temui mereknya gitu. Dan model yang aku punya dulu itu udah discontinue gitu, jadi spare part-nya agak susah kayak gitu. Oke. Terus kemudian pengalaman pakai yang kayak touchscreen itu agak trauma juga gitu. Dia pada saat rusak-rusaknya biaya reparasinya mahal. Harga LCD-nya lebih mahal daripada yang biasa. Seperti itu. Dan bisa jadi agak lama nunggunya. Nah, ini dia. Oke. Terus kenapa nggak milih yang seri sebelumnya? Seperti yang aku bilang tadi, seri sebelumnya kalau kita bilang jatuhnya lebih murah ya, kayak gitu.
daripada varian yang sekarang. Cuma yang sebelumnya itu ada beberapa hal yang menurut aku agak kurang, kayak gitu. Jadi beberapa kekurangan yang seri sebelumnya dibanding ini jelas ya, yang sekarang ini upgrade-annya itu lumayan banyak dan lumayan jauh banget. Yang pertama, sambil kita buka ya, kalau yang seri sebelumnya itu kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah yang pada saat aku survei layarnya belum sama seperti yang sekarang. Yang sekarang ini sudah 16 inch dia, yang mana kalau bahasa kerennya yang biasa nge-review laptop itu screen to body rasionya ini lebih lebar, lebih luas, kayak gitu. Nah, sambil kita nyalain, ini bisa kita lihat dari nah kalian nanti bisa lihat ininya ya, video displaynya Lenovo ya, yang Legend ini ya. Nah, bisa kalian lihat dari tampilan layarnya ini ya, kayak gitu. Jadi bezelnya tipis, di atas dan di bawah tipis. Di sini ada tonjolan seperti khasnya Legend atau Lenovo, yaitu tempat kameranya. Nah, dari segi layar dia udah beda sama yang sebelumnya. Kemudian dari segi kameranya ini sudah upgrade banget daripada seri yang sebelumnya. Ini sudah pakai kamera 1080p kayak gitu. Terus apalagi upgrade-annya? Yang seri sebelumnya di konektor belakangnya itu nggak ada sama sekali colokan HDMI. Kalau yang ini colokan HDMI-nya include gitu ya. Jadi kalian nggak perlu pakai dongle atau apapun untuk bisa connect untuk menampilkan ke HDMI atau tampilan eksternalnya kayak gitu. Terus berhubung ini Intel Alder Lake, dia sudah support juga dengan Thunderbolt 4. Thunderbolt 4-nya ada di sisi sebelah sininya dia. Apa nih? Kanan yang ini ya, kalau dari sisi yang ini. Kemudian dari segi bodinya jauh berubah. Yang ini kelihatan lebih premium, lebih keren, lebih elegan. Kenapa? Karena sisi sininya ini dia desainnya metal ya, seperti yang bisa kalian lihat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba kulik satu persatu untuk dari segi tampilannya. Oke. Kita perlu rotating display. Tunggu sebentar. Yap. Oke, let's start. Oke, kalau dari tampilan samping, sambil kita lihat ya contekannya. Ini di sebelah sini, tadi seperti yang aku udah bilang, itu ada Thunderbolt 4-nya dia, ada di situ. Terus sebagian besar konektor ada di bagian belakang, kayak gitu ya. Nah, dia ada satu kali USB 3.2 Gen 1, terus kemudian satu kali USB 3.2 Gen 1 yang always on. Terus kemudian ada satu kali USB 3.2 Gen 2 dan satu kali USB-C 3.2 Gen 2 yang ini support data transfer. Terus kemudian power delivery 135 watt dan DisplayPort 1.4 kayak gitu. Terus juga ada Thunderbolt 4-nya juga di sini. Kemudian HDMI-nya dia yang ada di bagian belakang. Nah, itu support sampai 8K 60 Hz. Kemudian ada card reader juga. Nah, ini dia. Untuk yang konten kreator, di bagian sini atau di sebelah kirinya sudah include dengan card reader. Kalau nggak salah 4-in-1 kalau nggak salah card readernya. Dan di sisi kiri kalau nggak salah itu juga ada, di sisi kirinya ada mikrofon combo jack 3.5. Untuk power connector sendiri ada di bagian belakangnya. Keyboardnya ini sudah RGB backlit ya, dengan Bluetooth 5.2. Kemudian Wi-Fi-nya 6E. Ini sorry ya, ini pertama kali aku unboxing untuk laptop, jadi mungkin tidak sesmooth itu. Dengan adaptor tadi charger yang di awal kita sudah bahas itu 230 watt slim tip. Dengan baterainya itu 99,99 watt hour. Untuk beratnya sendiri, dia lebih berat daripada seri yang sebelumnya. Kalau aku nggak salah, seri yang sebelumnya Slim 7 yang sebelumnya itu 1,9, yang ini 2,23 kg. Dia jadi ada dua seri, yang satu dengan mini LED, yang ini kalau nggak salah tanpa mini LED. Ini lebih ringan, 2,23, sedangkan yang dengan mini LED itu 2,3.
Kayak gitu. Apa aja yang kalian dapat? Oke, yang pertama bonusnya adalah kamu dapat ini nih, mouse. Jadi langsung dapat M500 RGB gaming mouse, wired atau dengan kabel. Di sini aja aku taruh. Terus kemudian kamu dapat backpack, gitu ya. Ini dia backpacknya. Kalau kita lihat, kalau aku sih ini backpacknya menurutku keren ya. Bagian atasnya ini udah waterproof. Terus kemudian kantongannya banyak, tempat laptopnya aman. Untuk dipakai kerja, untuk bawa-bawa dokumen juga sangat-sangat cukup banget kayak gitu. Oke, jadi bonusnya juga lumayan. Dapat gaming mouse sama backpacknya sekalian. Dan backpacknya menurut aku premium. Kayak gitu. Terus apa lagi? Oke, mungkin sekilas tentang spesifikasinya dia, yang tadi di awal sempat aku bahas. Ini speknya dia itu sudah, ini dia Slim 7 yang 16i-AH7 dengan Intel Alder Lake, itu yang 12700H. Kemudian dia sudah RAM-nya 16 GB. Nah, di sini menurut aku agak kurang. Mungkin varian ya, mereka bikin varian supaya banyak pilihan dan tidak mematikan satu sama lain. Mungkin, ini menurut pendapatku. RAM-nya dia 16 GB, tapi maksimalnya cuma 24 GB. Nggak kayak yang sebelumnya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian dibanding dengan Lenovo Legion 5 Pro yang terbaru, yang dengan AMD 6800 ataupun dengan Intel Alder Lake itu, yang ini cuma bisa sampai 24, sedangkan yang Legion 5 Pro itu bisa sampai 32 GB. Di mana slot memorinya itu dia ada 2 dan bisa diganti. Kalau yang ini satunya di solder memorinya. Jadi yang 8 GB itu di solder, yang sudah tertanam lah intinya gitu ya. Yang satunya lagi baru bisa diganti. Sehingga dia cuma bisa maksimal sampai 24 GB. Kayak gitu. Terus harddisk yang tertanam sudah pakai SSD 1 tera dengan RTX 3060 6 GB dan include Windows 11 dengan Office Home Student yang baru ya, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu unboxing kita kali ini. So, this is it, Legion Slim 7 seri terbaru keluaran 2022 yang sudah pakai Intel Alder Lake 12700. Nanti mungkin soal spek apa performa, you cannot watch that on this YouTube channel. Kalian bisa cari di YouTube channel yang lain yang lebih expert, yang lebih jago, dan yang udah biasa unboxing dan nge-review terkait spek dan kemampuan dari si laptop ini. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga unboxingnya lumayan menyenangkan ya, dan bisa memberikan kalian gambaran atau memberikan kalian preference terkait laptop Lenovo Legion Slim 7 ini. Dari tadi agak belibet ngomongnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka dengan konten kali ini. So, that's it. Bye!